Oke, sembari di recording kalau gitu, takutnya ada teman yang nggak ikut join hari ini biar bisa nonton ulang. Oke, nomor 1 ini A, B gitu ya dialognya. Sumimasen, toire wa doko desu ka? Asoko desu. Domo. Nah, kata yang digaris bawah di sini kan toire gitu ya. Jadi eh, untuk nomor 1 dan 2 ini bisa nah ini ada sebuah bendanya apa gitu. Nah, mengikuti pola yang di atas seperti ini dengan mengganti ininya aja, toiletnya diganti sama objeknya nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu. Oke, ada yang mau coba nomor 1? Ini gambarnya lift nih nomor 1. Tinggal ganti aja gitu. Boleh, Sensei? Ya, boleh silakan. Kalau mau coba. Nomor 1, Sumimasen. Erebeta wa doko desu ka? Asoko desu. Domo. Hai, sumimasen. Erebeta wa doko desu ka? Asoko desu. Domo. Ya, jadi ini lift itu bahasa Jepangnya elevator. Jadi erebeta, benar ya, nomor 1 ini. Nah, nomor 2 ini ada gambar tas, tapi ini ada tulisannya juga sih ini di situ. Jadi kalau ada yang masih belum kelihatan, ini di ininya ada tulisannya gitu. Ada yang mau coba nomor 2? Tinggal mengganti sama seperti tadi juga. Sensei, Ya, boleh. すみません。カバン乗り場はどこですか？あそこです。も Hai, sumimasen, kabang uribawa doko desu ka? Asoko desu. Domo. Kalau begitu ini kita ke nomor 2 ya, yang bawahnya. Nah, ada AB-AB lagi. Nah, di sini dialognya seperti ini. Oku ni wa dochira desu ka? Tai desu. Uchi wa dochira desu ka? Bangkoku desu. So desu ka? Jadi negaranya dari mana? Terus uchinya itu maksudnya ke arah ini ya, tempat tinggalnya gitu. Tempat tinggal kamu di Thailand adanya di sebelah mana gitu. Seperti itu. Oke. Ada gambar, lalu ada nama negaranya juga. Jadi di sini yang diubah adalah nama negara sama nama ibu kotanya gitu. Oke, ada yang mau mencoba nomor 2 yang 1? Aku boleh, Sensei? Ya, silakan. Yang nomor 1, Oku ni wa dochira desu ka? Doitsu desu. Hai. Uchi wa dochira desu ka? Be ber beruring Berlin. beruring desu. Oh desu ka. So desu ka? So desu ka. Ya. Oku ni wa dochira desu ka? Tai desu. Oku ni wa dochira desu ka? Doitsu desu. Uchi wa dochira desu ka? Berurin desu. So desu ka. Jadi negara asalnya dari mana? Dari Jerman gitu. Tempat tinggalnya di mana? Di Jerman gitu. Di Berlin. Oh, begitu. So desu ka?
Oke, nomor 2 ini ada Indonesia sama Jakarta. Ada yang mau coba nomor 2? Sensei. Ya, boleh. Okuniwa dochira desu ka? Indonesia desu. Uchi wa dochira desu ka? Jakarta desu. So desu. Hai, okuni wa dochira desu ka? Indonesia desu. Uchi wa dochira desu ka? Jakarta desu. So desu ka? Oke, jadi dia di sini menyatakan asal negaranya dari mana dan tinggal di negara tersebut di sebelah mananya gitu kan. Nah, dia di sini nyebutin beberapa kota, tapi lebih ke arah ini ya, kota ibu kotanya gitu. Oke. Sekarang nomor 3. Nah, ini nomor 3 ada angka-angka. Kalau misalkan ada yang bingung, ini boleh sembari dibukain apa ya namanya ya, terjemahannya deh kalau gitu supaya apa namanya nggak terlalu bingung gitu. Karena ini ada angka-angkaan. Oke, ini di sebelah. Oke, ini dulu nih. Sumimasen. Kore wa doko no kohi desu ka? Indonesia no desu. Ikura desu ka? 600 yen desu. Oke. Di sini ada karena kebetulan gambarnya di sini dia menunjuk ada bungkus kohi. Ini kopi ya, kohi misalnya tuh. Terus dari negara mana? Terus jawabnya Indonesia. Berapa harganya? 600 yen gitu. Oke, ini nomor 1. Ini tuh dasi Italia, harganya 7.300 yen. Oke, ada yang mau coba nomor 1? Ini dasi dari Italia, terus harganya 7.300 gitu. Kalau bingung ini di terjemahan ada nih. Di terjemahan halaman, mendekati halaman paling belakang sebenarnya sih ya. Mendekati di belakang-belakang ini. Nah, di sini nih. Ada angka-angka tuh. Nah, ini. Halaman 164. Kalau masih bingung berapanya, bisa sembari lihat dari situ. Oke. Nomor 1. Mau coba Sensei? Iya, boleh. Nomor 1. Ini 7.300. Kalau masih bingung, nanti aku bantu buka yang terjemahan deh. Oke. Sumimasen. Kore wa doko no nekutai desu ka? Italiano desu. Ikura, bener ya? Ikura Iya, desu ka? Ikura desu ka? 7.300. Nah, 7.300 di sini nih paling. Nanaseng Nanaseng 300. Sangpyaku. Ya, nanaseng Sangpyaku yen desu. Hai, nanaseng sambyaku eng des. Oke, ini bener ya. Nomor 2 ini jam dari Swiss, harganya 188.000 yen. Gitu. Aku mau sensei. Ya, boleh. Sumimasen. Kore wa doko no tokei desu. Suisu no desu. Ikura desu ka? 10,088 yen desu. 188 tadi ya? Iya. 188.000 gitu. Oke. 10,088
Ini kita bongkar dulu kalau gitu. Untuk apa namanya per ininya. Coba bentar. Oke. Nah, ini kan 188 ya. Kalau di Indonesia kan mungkin nolnya ya yang misahin itu di titik terus baru nolnya 3 gitu untuk menyebut ribuan gitu kan. Nah, kalau kemarin di Jepang kan pakainya mang ya. Ingat pakai mang gitu. Nah, pakai mang jadi 0 dari 4 nominal 0 dari belakang itu udah pasti mang. Jadi berarti yang ini 1, 2, 3 sama yang 8. Ini tuh udah pasti mang. Gitu. Nah, 8.000 kan bacanya seng ya gitu kan. Oh, Ini 8.000 seng. Jadi 18-nya oh iya masuk 4 ke ya. 4.000 gitu. Jadi di sini bacanya berarti 18.000, 18 mang gitu. Terus di sini baru nambahin 8.000-nya bacanya dalam bahasa Jepang apa gitu. Oke. 18.000 nih. 18.000 itu kalau kita pecah berarti kan ada 100.000 ya. 100, anggaplah begini, ini nolnya ada 4 gitu kan. 10.000 gitu. 10.000 itu kan begini ya, nolnya ada 4. Nah, ini udah mang kan? Jumang gitu. Terus ada terus kebetulan ini 18 gitu kan. 18 bahasa Jepangnya kan ini. Juhachi. Ya, juhachi. Seperti ini ya, nih, juhachi. Plus karena tadi udah ada mangnya gitu kan. Berarti 18.000 itu juhachi mang. Tinggal 8.000-nya dalam bahasa Jepang disebutnya apa? Gitu. 8.000 nih. Haseng. Jadi Juhachimang Haseng gitu. 188.000. Kayak gitu. Untuk apa sih namanya? Cara untuk membaca nominalnya. 188.000 Juhachimang Haseng Eng Des gitu. Karena ini pakai yen kan nominal apa? Mata uangnya di sini. Jadi Juhachimang Haseng Eng Des. Kayak gitu. Oke, sebenarnya nggak masalah sih ini untuk masalah nominal-nominal uang walaupun dia diangkain. Cuman mesti tahu juga cara bacanya seperti apa. Nah, oke. Kalau gitu nih kita coba ke Mondai dulu kalau gitu. Mondainya sebentar. Kita coba dengerin dulu audionya soalnya kan ini ada CD-CD-nya gitu. Biasanya kalau nomor 1 tuh karena cuman garis-garis gini mereka ngasih pertanyaan gitu ya. Tapi nanyanya ke kita sih gitu. Buat pertanyaannya buat kita gitu. Coba bentar. Mana ya? Top CD-nya. Ini CD 10. Dai 3課問題1番お国はどちらですか Nah, tadi dia tanya, aku ini wadochira desu ka gitu. Nah, karena semua di sini kan orang Indonesia gitu ya, gitu. Jadi ini jawabannya Indonesia des gitu.
Oku ni wa dochira desu ka? Gitu. Jadi ini kita bisa jawab Indonesia dulu. Gitu. Indonesia desu. Pertanyaannya banyak, ada 5 nih. Nomor 2. うちはどちらですか Uchi wa dochira desu ka? Nah, di sini kan dia bertanya uchi wa dochira desu ka? Maksudnya arah rumah atau di mana kita tinggal saat ini di Indonesia gitu. Nah, mungkin ada yang tinggalnya di kota-kota besar atau mungkin ada yang tinggal di kota kecil. Nah, itu bisa kalian tulis nama kotanya apa, terus des gitu. Misalkan kalau Bandung, Bandung gitu tulisannya. Kalau Jakarta, Jakarta gitu. Surabaya, Surabaya, kayak gitu. Nama tempat ya gitu. Kayak domisilinya gitulah. Jadi terus deh gitu. Nomor 2. Nah, pertanyaan unik. Sebenarnya nggak ngaruh sih ya gitu. Anata no toke wa doko no toke desu ka gitu. Ya, jam tangan yang sekarang kita pakai saat ini atau yang kita punya saat ini adalah jam buatan dari negara mana gitu. Nah, ini bisa kita jawab kayak made in mananya. Kita nama negara. Made in terus no yang singkat aja. Des. Bebas mau jawab apa aja juga boleh sebenarnya di sini kan. Nomor 4. あなたのカメラは日本のですか Nah, di sini dia nanya anata no kamera wa nihon no desu ka gitu. Nah, bisa kita jawab hai nihon no desu atau iye gitu. Tergantung bagaimana ini jawabannya gitu ya. Kalau punya kamera yang apa dijawab aja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iseng-iseng gitu. Hai nihon no desu atau iye nihon no ja arimasen. Itu nomor 4. Nomor 5 terakhir. があなたのカメラはいくらですか Nah, anata no kamera wa ikura desu ka? Dia nanya harga kamera punya kita. Mungkin kalau ada yang mau jawab 5 juta gitu ya. 5 juta. Nah, mungkin karena nggak pakai yen kan rupiah tuh ya. Kalau rupiah tuh gini, rupiah. Des. Mungkin ini. Nah, kalau 5 juta gimana nih? Nah, ini kan tadi 4 ya. 4 di belakang ganti nih 1 2 3 4 di sini berarti 4-nya kepisah nih di sini nih. Ini udah mang. Sisanya 500. 500 berarti gohyaku. Gohyaku dengan tambahan belakangnya ada mang berarti gohyaku mang rupiah des berarti 5 juta rupiah gitu. Itu untuk CD 10. Biasanya kalau mondai di setiap buku di setiap bab ini nih mondainya selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan
yang ada kaitannya memang sama materi yang dipelajari. Tapi lebih ke arah pertanyaan untuk kita sih. Jadi kita bebas aja mau jawab seperti apa, mau jawab jujur boleh, mau jawab ngarang-ngarang juga boleh gitu. Nggak ada salah, nggak ada yang benar gitu di sini. Karena ini cuman ngetes aja gitu loh. Seperti apa sih kemampuannya gitu. Ini dihapus aja kalau gitu soalnya takut nutupin yang di bawahnya soalnya. Oke, terus kita ke sini. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 doang sih. Biasanya nomor 2 nih biasanya kayak maru bacu gitu. Kayak benar salah, benar salah. Oke, nomor 2 CD 11. Kita coba. 2番。すみません。事務所はどこですか？職場はそこです。食堂はあそこです。Nah, shokudo wa asoko desu. Maru atau betul. Jadi biasanya ada dialog terus nanti ditebak nih beneran atau salah. Maru atau batsu? Biasanya ini seperti ini. Batsu sensei. Batsu atau maru? Dari dialog yang tadi sudah yang sudah diperdengarkan. Maru apa? Batsu. Nomor 1. Batsu. Ya, batsu. Karena tadi kan doko desu ka soko desu. Shokudo wa soko. Nah, terus pernyataannya bilang shokudo wa asoko. Nah, salah. Berarti ini batsu. Jadi ini silang. Oke. Nomor 2. Nih, Bang. すみません。佐藤さんはどこですか？さんは会議室です。どうも。Maru atau batsu. Jadi ini tadi kaigi shitsu ya. Kaigi shitsu tuh artinya ruang rapat, meeting room. Jadi tadi bertanya tentang Karina-sang ya. Sato-sang. Sato-sang ada di meeting room. Tuh. Mira-sang apa ada di meeting room juga? Hai so desu gitu. Maru. Ya. Pernyataannya Mira-sang wa kaigi shitsu desu. Maru, benar. Oke. Nomor 3. 会社はどちらですか？何の会社ですか？コンピューターの会社です。そうですか。パワー電気はコンピューターの会社です。はい、maru atau batsu? Maru. Hai, maru desu ne. Pernyataannya benar dengan yang di dialognya. Jadi ini juga maru. Oke, nomor 4. Kita coba dengerin dulu. Yang すみません。時計売り場はどこですか8階です。どうも。時計売り場は1階です。Nah, tadi dia sempat nyebut-nyebut Hakkai. Tokei uriba wa Nankai desu ka? Hakkai desu. Jadi ada di lantai berapa gitu ya.
ada di lantai 8. Nah, terus pernyataannya bilangnya ikai. Ikai itu lantai 1. Jadi maru atau batsu? Iya, batsu ya. Di sini soalnya salah kan, tempat jual jam itu ada di lantai 8. Sementara pernyataannya bilang lantai 1. Jadi salah. Oke, nomor 5. Terakhir. すみません。この電話いくらですか？600円です。これをこの時計は23,800円です。Oke. Ini dia bilang tadi Niman Sanzeng Hapiakuen. Yang pernyataannya Hapiakuen, kalau nggak salah tadi sebutannya itu di dialog Ropiaku. Kalau nggak salah gitu tadi. すみません。この時計はいくらですか600円です。これを Nimang Sanzeng Ropiakuen. Berarti Nimang Sanzeng Ropiakuen itu sekitar, coba di atas ini aja ya ininya. Nimang itu kan 20.000 ya. Sanzeng itu 3.000 plus 600. Berarti 23.600 gitu. Nah, kita lihat, dengerin pernyataannya dulu. Tadi bagaimana? この時計は23,800円です。Nah, Nimang Sanzeng Hapiakuen. Hapiaku itu kan 800. Berarti 23.800 harganya maksudnya. Ini yang tadi beri pernyataan sama orangnya itu. Aslinya kan 23.600. Berarti kan salah ya. Jadi batsu. Ya. Gitu. Oke, berarti ini sampai di apa namanya? Sampai di Mondai 1 dan 2 ini tidak ada masalah ya. Oke, kalau gitu coba nah, ini dulu deh. Nomor 3 sama nomor 4. Nah, nomor 3 cara mengerjakannya begini. Jadi ini kan ada Ray ini kan sebagai contoh. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada penunjuk-penunjuknya ya, gitu loh. Nah, kalau misalkan di Ray-nya ini, dia menggunakan koko, karena dia dekat sama yang nunjuknya nih, gitu, yang nanya. Gitu. Nah, konsepnya koko soko asoko gitu ya di sini. Sama di kata. Nah, jadi di sini ada kata tunjuknya apa sesuai yang ditunjukin. Lalu ini adalah tempatnya apa ini? Ada yang ditunjuk-tunjuknya ini banyak gitu. Jadi nanti tinggal mengisi ininya, apa-apanya. Nah, untuk yang nomor 4, kalau di sini kan tinggal bulet-buletin aja ya, milih langsung gitu. Nomor 4, Rei. Ada watashi, watashi wa, watashi no. Terus ada mirades gitu kan. Nah, di sini kita tinggal pilih mana kata yang paling tepat untuk setelah mirades itu apa gitu. Nah, di sini watashi wa. Jadi lingkarinnya yang ini, watashi wa. Nomor 1, kore, kono, koko, wa, daitsu no kuruma des gitu kan. Tinggal nanti dipilih. Tapi kan karena nanti dikerjain di kertas gitu, lalu difoto gitu kan. Difoto taruh di grup gitu.
Nanti dikoreksi bareng-bareng, langsung dipilih aja, maksudnya ditulisnya langsung ininya gitu, langsung nggak usah dibikin kayak gini terus nanti dilingkar-lingkarin lagi. Misalkan kalau tadi Rei, berarti tadi ditulisnya Watashi wa Mira desu gitu. Gak usah dibikin kayak gini lagi kan banyak nih. Terus nanti dilingkar-lingkarin, nggak usah langsung aja pilihannya terus nanti ditulis langsung gitu, tanpa harus milih-milih ulang gitu. Oke, 3 sama 4 tolong dikerjakan dulu sampai jam 8 lewat. 8 lewat 5 menit gitu. Ini sekarang kan 19 berapa ini sekarang nih? 19.53 sampai 20.05. Oke, boleh dikerjakan dulu sampai 20.05.
Bisa dia aku fail. Hai. Oke, kita bahas bareng-bareng. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3 yang Rei kan Kokowa, Uket, Sukedes. Jadi di sini udah ada nama-nama tempatnya, tinggal kita menyesuaikan aja kata tunjuknya, Koko, Soko, atau Asoko gitu. Nomor 1, Sokowa, Kaigi Shitsu desu. Sokowa, Kaigi Shitsu desu. Nomor 2, Asokowa, Toire desu. Asokowa, Toire desu. Nomor 3, Kokowa, Shokudo desu. Kokowa, Shokudo desu. Nomor 4, Asokowa, Jimusho desu. Asokowa, Jimusho desu. Nomor 5, Sokowa, Kyoshitsu desu. Sokowa, Kyoshitsu desu. Hai, kira-kira yang tadi dikerjakan, apakah ada yang salah atau ada yang benar semua atau gimana? Yang nomor 3 ini masih benar semua, tapi yang nomor 4 dan seterusnya semua. belum Sensei. Oke, kita bahas ya kalau gitu nomor 4. Oke, nomor 4 ini langsung aja ya dipilih jawaban benar yang mana gitu. Nomor 1, ada pilihan kore, kono, koko. Nah, ingat kalau misalkan yang kata tunjuk itu yang dempet sama partikel wa biasanya kore. Yang akhirannya re, sore, korewa, sorewa. Nah, kalau kono ini nggak bisa menempel dengan apa ya namanya ya? Nempel sama partikel wa. Biasanya kalau kono langsung kuruma karena ini kan ngomongnya tentang kuruma gitu ya. Nah, berarti kono kuruma wa gitu. Nah, kalau koko ini kan menyatakan lokasi, tapi di sini menyatakan benda. Bendanya adalah doitsu no kuruma. Ini sudah satu kesatuan gitu. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah kore wa doitsu no kuruma desu gitu. Oke. Nomor 2. Sore, sono, soko. Nah, berarti kalau sore harus ada wa-nya kan? Kebetulan di sini nggak ada nih, nggak ada wa-nya, tapi udah nempel ada kabang gitu kan. Kalau soko nggak mungkin juga gitu kan. Soko harus ada lokasinya di mana gitu. Berarti ini nomor 2 ini sono kabang wa watashi wa watashi no desu. Nah,
Karena di sini udah nyebut-nyebut kabang, berarti tas itu. Di sini ada watashi yang udah clue-nya itu saya. Berarti di sini kalau diartikan secara keseluruhan, kalimatnya itu berarti tas itu punya saya, gitu kan maksudnya. Jadi, kalau menyatakan kepemilikan adalah fungsi dari partikel no. Jadi di sini yang benar adalah sono kabang wa watashi no desu. Itu nomor 2 yang 4. Oke, nomor 3. Jimusho wa are ano asoko desu. Nah, karena di sini menyatakan tempat ya. Ini ada di sini situ-situ gitu kan. Berarti di sini pakainya yang asoko. Jimusho wa asoko desu. Nomor 4. Sumimasen, denwa wa dari nan doko desu ka gitu. Nah, di sini semua kata tanya, tetapi beda-beda ya. Kalau dare kata tanya untuk orang, siapa? Kalau nan kata tanya universal yang artinya apa? Gitu. Doko kata tanya untuk menyatakan lokasi atau tempat di mana gitu. Jadi, nah di sini kalau pakai dare itu kayaknya nggak mungkin ya gitu. Nah, terus kalau mau menyatakan nan, karena bendanya udah tahu denwa gitu, jadi nggak mungkin gitu. Kecuali memang orangnya nggak tahu apa itu telepon gitu. Apa itu telepon? Bisa denwa wanan desu ka gitu. Cuman aneh gitu ya, orang nggak mungkin nggak tahu telepon gitu. Jadi salah juga. Jadi pilihan yang benar doko. Sumimasen, denwa wa doko desu ka. Jadi menyatakan apa ya? Di sini menanyakan lokasi di mana sih ada telepon umum atau pertanyaannya menanyakan tempat di mana ada telepon gitu. Sumimasen, denwa wa doko desu ka. Jadi itu untuk nomor 4. Oke, nomor 4 ini 1, 2, 3, 4 apakah ada yang salah atau ada yang masih bingung gitu. Atau jawabannya benar semua gitu. Sensei boleh nanya sedikit? Ya, boleh. Tadi bisa dijelasin lagi yang penggunaan kata dare itu untuk yang menunjukkan yang apa tadi, Sensei? Oh, nomor 4 yang 4 ya? Iya. Sumimasen, denwa wa, terus ada pilihan dare, nan, doko gitu ya. Kalau dare itu menanyakan orang, siapa gitu. Dare, donata, ingat ya di bab 1 ini. Dare desu ka gitu. Ano hito wa dare desu ka, ano kata wa donata desu ka itu. Menanyakan tentang orang gitu. Kalau nan ini bertanya secara universal apa gitu. Tetapi biasanya untuk hal-hal yang kita belum tahu nih gitu. Mungkin kita kalau datang ke Jepang, kadang-kadang di Jepang tuh kan barangnya ada yang unik-unik gitu ya. Nggak semua barang ada di Indonesia gitu. Kayak barang yang nggak lazim aja tuh ada di Jepang. Dan mungkin kita nggak tahu. Kalau mungkin di Indonesia ada dompet, nah mungkin di Jepang ada dompet, tahu-taunya bukan dompet gitu ya, bentuknya kayak dompet aja mungkin. Tapi bukan dompet atau apa gitu kan. Namanya juga negara yang suka nyeleneh gitu, nyiptain barang-barang gitu. Nah, mungkin kalau kita mau nanya itu apa sih gitu. Nah, itu kita bisa pakai nan di sini. Sumimasen, sore wa nan desu ka, itu apa gitu. Atau arewa nan desu ka, tergantung dari apa yang perspektifnya kita ya, dengan jarak benda yang kita tanyanya itu. Umumnya sih sore ya. Sore wa nan desu ka, apa sih itu gitu. Nah, untuk doko, nah kalau doko ini kan pasangan koso adonya dari koko, soko, asoko gitu ya, yang menyatakan tempat. Jadi kalau misalkan kita mau nyatain di mana sih tempatnya ada di sebelah mana gitu kan, itu pakainya doko. Kayak misalkan orang ataupun keberadaan sebuah benda atau hewan, benda hidup ya, benda hidup atau benda mati pun bisa menggunakan
kata tanya doko gitu. Sumimasen kayak kalau di sini kan menyatakan denwa ya, telepon ada di mana gitu. Denwa wa doko desu ka? Nah, ini menanyakan lokasi dari telepon gitu. Nah, kalau misalkan mau nanya tentang keberadaan orang, nah itu bisa sumimasen. Misalkan nih, Mirasang gitu ya. Sumimasen, Mirasang wa doko desu ka gitu. Mirasang ada di mana gitu. Nah, nanti tinggal dijawab, mungkin ada di lantai 1, mungkin ada di dalam ini, ada di kantin, atau mungkin ada di mana gitu. Jadi tinggal jawab nanti. Mirasang wa kaigi shitsu desu. Mirasang wa shokudo desu. Mirasang wa no jimusho desu gitu. Bisa macam-macam. Dan nggak cuman barang atau orang, hewan tuh juga bisa mungkin gitu kan. Sumimasen, neko wa doko desu ka gitu. Kucingnya ada di mana gitu kan. Mungkin ada di taman gitu ya, maksudnya taman di rumahnya ya, halaman rumah gitu. Niwa desu gitu. Atau heya desu gitu. Seperti itu. Jadi bisa bermacam-macam untuk penggunaan kata tanya. Kata tanya itu tergantung ininya ya, apa yang mau ditanyain, apakah dia benda, atau dia orang, atau lokasi dari benda-benda itu, gitu loh. Jadi bermacam-macam. Oke, kira-kira untuk yang kata tanya dare, nan, doko ini, apa ada yang mau ditanyain lagi atau selain itu? Cukup, Sensei. Oke, nah kalau misalkan cukup, kita coba bahas bareng-bareng nomor 5 deh. Nah, di sini nomor 5 itu ada banyak, lumayan ada 8 lagi, beranak pinak soalnya. Nomor 5, Rei. Sorewa dalam kurung deska gitu kan. Terus ada jawabannya di bawah. Jisho des. Sorewa titik-titik deska ini biasanya menanyakan kata tanyanya apa sih kata tanya yang tepat untuk mengisi kekosongan ini. Tapi karena di bawah sudah ada jawabannya, jisho, kamus gitu. Jadi kata yang tepat adalah nan. Apa sih itu apa sih gitu. Sorewa nan desu ka gitu. Itu apa sih? Kamus gitu. Karena udah tahu jawabannya gitu. Seperti itu. Nah, nomor 1, sumimasen, toire wa nani desu ka gitu. Nah, jawabannya achira desu. Nah, kalau kata tanya yang koko, soko, asoko, ada doko untuk kata tanyanya. Nah, selain itu kan ada achira, kochira, sochira, achira, terus ada kata tanyanya juga yang mirip-mirip, dochira gitu. Nah, karena dia menggunakan cira belakangnya, berarti kata tanyanya juga harus pakai cira juga. Gitu. Berarti sumimasen, toire wa dochira desu ka? Achira desu. Gitu. Sebelah sana. Nomor 2. Mirasang wa titik-titik desu ka? Nani desu ka gitu. Terus jawabannya kaigi shitsu desu. Nah, kaigi shitsu itu kan ruangan ya, ruangan rapat maksudnya. Jadi di sini mirasang ada di mana gitu maksudnya. Dijawab di ruang rapat, meeting room gitu. Jadi kata tanya yang tepat di sini adalah doko. Mirasang wa doko desu ka? Kaigi shitsu desu. Nah, nomor 3. Udah agak challenging dikit nih. Challenging dikit karena nomor 3. Pertanyaannya adalah kamera uriba wa nani desu ka? Terus gokai desu. Nah, ini jawabannya adalah lantai 5 gitu kan. Nah, di sini bisa juga menggunakan doko. Kamera uriba wa doko desu ka? Gokai desu.
Tapi bisa juga menggunakan yang ini nih. Nah, di terjemahan halaman ini nih, di halaman, nah ini maksudnya. Halaman 169 yang lantai dari sebuah bangunan. Nih. Nah, ini kan ada ikai, nikai, sanggai, terus yongkai, gokai. Nah, tadi kan jawabannya kan lantai 5 ya. Gokai gitu. Gokai deh. Nah, untuk kata tanyanya kan nanggai gitu kan. Lantai berapa? Jadi selain kata doko, bisa juga menggunakan kata nanggai. Kamera ori bawa nanggai desu ka? Gokai desu gitu. Tempat jual kamera ada di sebelah mana, atau ada di mana, atau di lantai berapa. Jadi itu bisa menggantikan untuk nomor 3. Seperti itu. Nah, berikutnya ada 4. Okuni wa nani desu ka doitsu desu. Nah, ini tadi udah sempat dibahas juga ya. Kalau misalkan menanyakan negara, asal negara, itu pakai dochira. Mau negara manapun jawabannya nanti. Okuni wa dochira desu ka? Doitsu desu. Nah, terus nomor 5, dia kan menanyakan tentang tempat kita bekerja di mana gitu ya. Kaisha wa sama kayak nomor 4, pakainya dochira juga. Kaisha wa dochira desu ka? Wa denki desu. Berikutnya di nomor 6. Pawa denki wa nani no kaisha desu ka? Komputer no kaisha desu. Nah, di sini kan bertanya power denki itu perusahaan nani apa gitu. Jawabannya komputer no kaisha desu. Jadi ini perusahaan komputer gitu. Berarti nomor 6 ini adalah nan no kaisha desu ka? Seperti itu. Nah, nomor 7. Kore wa nani no wain desu ka? Italia no wain desu. Nah, di sini ada kata Italia di jawabannya. Berarti ini merujuk ke tempat gitu ya. Nah, kalau untuk tempat ada dare. Kalau kata tanyanya kan tadi kan ada dare, doko, nan, terus dochira gitu. Nah, berarti kalau ini udah ada tempat, berarti menggunakan doko. Kore wa doko no wain desu ka? Italia no wain desu. Jadi ini wine buatan mana gitu? Buatan dari mana? Berarti jawabannya di sini adalah wine buatan Italia gitu. Oke, nomor 8 yang terakhir. Kono wine wa nani desu ka? Terus jawabannya niseng hapyaku en desu. Nah, di sini ada menyebut nominal. Kalau udah nyebut nominal berarti kan nanyanya berapa gitu ya. Nah, dalam bahasa Jepang berapa itu kan ikura kata tanyanya. Jadi kono wine wa ikura desu ka? Niseng hapyaku en desu. Seperti itu. Oke, untuk di nomor 5 ini nomor 5 ya, benar, nomor 5, 1 sampai 8. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau enggak? Atau masih bingung atau kok seperti ini kata tanyanya? Penggunaannya kayak apa, gimana gitu. Ada yang masih bingung atau enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan terkait
apa namanya, nomor 5, 1 sampai 8 ini terkait kata tanya, boleh silakan ditanyakan ya. Oke, karena nggak ada yang mau tanya terkait apa namanya, nomor 5 ini, coba kita geser dulu ke bab berikutnya. Ini ada, oh ini ada Fukushu deh. Sebenarnya Fukushu itu kayak pengulangan gitu dari bab-bab sebelumnya, tapi kayaknya skip dulu aja lah. Terlalu banyak ini. Banyak banget loh. Nggak ada yang 2 halaman aja. Tapi tetap banyak ya. Mana ada soal ini lagi. Angka-angka. Ya udah skip dulu, kita ke Daiyongka atau bab 4. Nah, bab 4 ini juga udah ada angka-angka tapi lebih ke arah waktu. Ada waktu kayak jam-jaman gitu, jam 5, jam 6 gitu. Terus menit-menitnya juga, pokoknya ini keterangan waktu aja. Dan di bab 4 juga kita sudah mulai belajar pola tentang apa ya, bentuk lampau atau kayak past tense-nya gitu, tapi dalam bahasa Jepang. Nah, kita lihat di Bunkei nomor 1. Ima, yoji, gofun, des. Kalau misalkan masih nggak tahu, 4 itu kenapa dibaca yoji, ada di sini. Kenapa yoji? Ya ada di sini. Nah, kalau masih bingung ada di sini semua. 4, jam 4, yoji. 5 menit, gofun. Gitu. Oke. Ini ada di sini berarti Ima yoji gofun deh. Sekarang jam 4:05. Bisa mungkin yang dimaksud adalah jam 4:05 pagi, atau mungkin juga jam 4 sore lewat 5 menit. Gitu. Banyak kemungkinan ya, bisa yang disebut di sini pagi atau sore gitu. Nomor 2. Watashi wa mai asa rokuji ni okimasu. Oke, ini ada satu pola baru lagi ya. Di sini kita menambahkan waktu. Nah, kalau kata keterangan waktu gitu, partikelnya biasanya menggunakan partikel ni. Dan partikel ni itu biasanya nempel sama jamnya. Gitu. Nempel sama angkanya lah kalau partikel ni. Nomor 2 ini berarti saya setiap pagi bangun jam 6. Gitu. Saya setiap hari bangun jam 6. Nah, di sini kata keterangan waktunya yang mana aja? Mai asa. Mai asa ini kata keterangan yang artinya setiap pagi. Nah, lalu ada rokuji yang menyatakan pukul berapa gitu. Lalu kata kerjanya okimas yang artinya bangun. Oke, lalu nomor 3. Watashi wa kino benkyou shimashita. Nah, di sini juga ada kata keterangan waktu kino yang artinya kemarin. Nah, terus karena biasanya kalau kata kerja dalam bahasa Jepang kan ada bentuk mas. Nah, terus kalau di sini kebetulan apa namanya, ada kata keterangan waktu kemarin, kino. Nah, jadi semua
kata kerja dalam bahasa Jepang kalau ingin diubah menjadi bentuk lampau, ganti ke bentuk mashita gitu. Jadi watashi wa kino benkyou shimashita. Kemarin saya belajar gitu. Oke, ini untuk bab 4 itu seperti ini. Oke, kita ke reibun nomor 1. Ima, nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Niji 10 desu. Jam 2 lewat 10 menit gitu. Nyuyoku wa ima nanji desu ka? Gozen reiji 10 desu. Ini kalau 0 tuh sebutannya rei ya. Reiji 10 desu. Gitu. New York sekarang jam berapa? Gozen. Nah, terus jam 00.10 gitu maksudnya. Nah, kalau di Jepang ada sebutannya gozen sama gogo. Mungkin nanti habis ini ada ya. Kalau gozen itu adalah kayak AM gitu. Kayak kalau format jam yang 12 itu kan ada AM, PM gitu-gitu. Nah, ini yang AM-nya. Gozen. Gozen itu berlaku dari jam 00.00 ya, jam 00.00 gitu. Sampai jam 11.59. Karena biasanya kalau di HP yang formatnya pakai format 12 jam, ketika udah jam 12 siang pasti udah masuk PM gitu. Nah, berarti kalau misalkan gozen atau AM itu dari jam 0 tengah malam gitu ya, sampai 11.59. Kalau PM sama, tinggal dibalik aja. Kalau PM itu berarti jam 12.00 sampai malam PM. Ogogo. Nomor 2. Yasumi wa nanyobi desu ka? Nah, ini udah nanya-nanya hari-hari juga. Ya, pokoknya di sini keterangan waktu semua deh. Liburnya hari apa? Doyobi to nichiyobi desu. Sabtu dan Minggu. Nomor 3. Apple Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? 9 時から3時までです. Nah, di sini Apple Ginko itu tuh sebenarnya ya nama-namaan aja ya. Bank Apple gitu. Bank Apple buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Dari jam 9 sampai jam 3. Nomor 4. Maiban nanji ni nemasu ka? 10 時に寝ます. Setiap malam tidur jam berapa? Tidurnya jam 11. Nomor 5. Mainichi nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Dia nanya kalau karamade itu biasanya dari apa sampai apa gitu ya. Terus ada benkyou shimasu gitu kan, belajar. Karena ada ka berarti bertanya. Berarti pertanyaannya ini adalah setiap hari belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, dia jawab di sini asa kuji kara gogo sanji made benkyou shimasu. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang ada gozen, ada gogo gitu. Nah, di sini asa itu artinya pagi ya. Pagi dari jam 9 sampai made itu sampai gogo itu tadi kan kayak PM gitu ya. Terus sanji berarti jam 3 sore gitu. Terus benkyou shimasu belajar. Berarti jawabannya adalah saya belajar dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Seperti itu. Oke, terus nomor 6. Doyobi hatarakimasu ka? Iye hatarakimasen. Nah. Nomor 7.
Kino, benkyou shimashita ka? Iye, benkyou shimasen deshita. Nah, di sini udah ada cara perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Kalau tadi kan di atas mungkin contohnya untuk kino ya. Kino itu kan artinya kemarin. Pokoknya semua yang berbau past tense atau hal-hal yang sudah lampau pasti berubah menjadi mashita. Benkyou shimashita, tabemashita, terus apa lagi ya? Yomimashita gitu. Nomimashita gitu-gitu. Nah, kalau jawabannya tidak atau enggak gitu ya. Dan ini udah masuk kata kerja gitu. Enggak makan, enggak baca, enggak pergi. Nah, semua diganti untuk masak. Tapi di nomor 6. Nah, di sini kan dia mencontohkan Yudi hataraki mashita. Apakah hari itu kamu bekerja? Iya, shimasen. Enggak, saya tidak bekerja. Gitu maksudnya. Nah, terus nomor 7, kino, benkyou shimashita ka? Iye, benkyou shimasen deshita. Nah, di sini nomor 7 gabungan antara bentuk negatif sama bentuk past tense. Jadi, kalau gabungan antara bentuk negatif sama bentuk past tense itu bentuk belakangnya tuh masen deshita. Udah jadi kesatuan ya, masen deshita gitu. Jadi kayak kalau kemarin nggak makan gitu. Kan makan tabemas ya. Kalau nggak makan tabemasen. Terus kalau misalkan kemarin makan, maksudnya tabemasa gitu. Nah, di sini mau menyatakan atau mau bilang kalau kemarin tidak makan gitu. Udah gabungan kemarin, udah gitu negatif pula gitu kan konteks kalimatnya. Jadi kino, tabemasen, deshita gitu. Lalu kalau misalkan tidak pergi, nah, kalau pergi kan ikimas. Nah, kalau tidak pergi kan ikimasen. Untuk kalimat yang normalnya ya gitu. Yang belum diubah ke bentuk ininya. Nah, kalau pergi tapi udah lampau ikimasta. Nah, kalau gabungannya kemarin saya nggak pergi gitu. Berarti ino ikimasen deshita. Kayak gitu. Untuk perubahan kata kerjanya. Mungkin untuk perubahan kata kerjanya tuh bisa sembari dilihat di sini nih. Nah, ada di Renshu A-nya yang nomor 7, tapi karena udah setengah 9, jadi apa yang namanya ya, mungkin dilanjut ke hari Kamis. Kalau hari Kamisnya kemarin, kalau misalkan hari Kamis besok, Kamis besok itu kita belajar kanji sih, paling Senin depan. Ini akan dilanjut lagi. Soalnya kan belajar kanjinya kan setiap 2 kali pertemuan belajar bunpo, sekali belajar kanji gitu. Oke, ini sampai di sini dulu deh dari yang bab 4, dari yang awal-awalnya aja. Jadi belum masuk ke belum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Contoh-contohnya aja yang ada di sini di halaman 32. Belum bahas kaiwanya, belum bahas Renshu A, Renshu B, dan segala macamnya. Kira-kira sampai di Bunkei dan Reibun ini yang sudah dibahas, bab 4, ada yang mau ditanyakan? Arimasen.
Hai, arimasen. Tidak ada gitu ya. Nah, oke. Berarti kalau misalkan tidak ada yang mau ditanya, oke, kelas hari ini sampai di sini dulu. Cukup deh, nggak ada dulu deh. Itu nanti untuk Fukushu paling nanti kapan-kapan aja lah. Gampang itu. Jadi di sini dulu. Bab 4 sampai di ribut nomor 7 ini halaman 32 full. Berarti karena tidak ada pertanyaan, sudah selesai. Jangan lupa mengisi absensi. Ya, sampai ketemu. Ini bunponya kita ketemu lagi di hari depan. Hari Kamis kita akan belajar kanji. Ini di stop dulu ya.